Halo sobat, kembali lagi bersama saya Widya Deska Pikarti dari kelas Pendidikan Biologi 1. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi bioteknologi konvensional. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi bioteknologi modern. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari bioteknologi modern, kemudian kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern, serta manfaat dari bioteknologi modern. Tahukah kalian apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan bahan, peralatan, serta teknologi canggih dalam prosesnya. Nah, bioteknologi modern ini umumnya mengandalkan rekayasa genetika yang berusaha untuk mengubah sifat mikroorganisme sehingga memiliki kemampuan yang diinginkan. Sama halnya seperti bioteknologi konvensional, bioteknologi modern juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah. Yang kedua, menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya. Yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, terdapat beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik. Adapun kekurangannya, yang pertama, biaya produksi relatif lebih mahal. Yang kedua, memerlukan teknologi canggih. Dan yang terakhir, harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin dapat ditimbulkan. Bioteknologi sendiri bukan hanya dimanfaatkan dalam bidang industri makanan, tetapi sekarang telah meluas dalam berbagai bidang. Misalnya, rekayasa genetika, penemuan bahan medis, maupun farmasi, dan masih banyak lagi. Berikut adalah contoh-contoh produk bioteknologi modern dalam beberapa bidang kehidupan manusia. Di antaranya ada protein sel tunggal, ada kultur sel dan jaringan, dan yang terakhir ada kultur sel hewan. Protein sel tunggal atau PST adalah suatu istilah untuk menyebut protein yang berasal dari organisme bersel tunggal atau banyak yang strukturnya sederhana. Protein sel tunggal ini dapat dibuat dari bakteri, ganggang, kavong berfilamen, maupun khamir. Nah, pada dasarnya, PST ini sudah sering dibuat dari ganggang Chlorella, Spirulina, dan Scenodermus. Sedangkan khamir adalah Candida utilis, dan dari kapang yang berfilamen adalah Fusarium gramineum. Selanjutnya ada kultur sel dan jaringan. Dalam proses kultur jaringan tumbuhan, materi tumbuhan yang akan dikulturkan disebut eksplan. Eksplan dapat berasal dari jaringan-jaringan floem, nodus, tunas, bunga, dan daun atau irisan ujung meristem akar. Nah, budidaya jaringan telah diterapkan pada perbanyakan tanaman anggrek. Nah, dengan cara ini, jenis anggrek unggul yang merupakan hasil persilangan dapat diperbanyak tanpa harus kehilangan sifat-sifat unggul yang telah diusahakan pada persilangan. Dan yang terakhir ada kultur sel hewan. Nah, kultur sel hewan ini hanya menghasilkan selapis sel yang dapat diklonin terus-menerus. Jadi, sel lidah tidak dapat dikultur untuk menghasilkan lidah yang utuh. Hal ini disebabkan sifat totipotensi sel hewan yang rendah. Untuk menghasilkan individu, hewan yang dikultur harus masih dalam tahap embrio, terutama tahap marula atau blastula. Untuk menghasilkan embrio menjadi individu, embrio harus ditanam di dalam uterus hewan betina.